pergi latihan. Saya lagi ngelihat gitu ya, udara begitu bagusnya, dan saya teringat gitu, wah ini teman-teman pengorbanannya luar biasa. Setelah setiap minggu, ada malah yang setiap minggu kayaknya nggak pernah miss latihan di Praise Worship setiap Sabtu teman-teman. Dan kita sangat diberkati dengan pelayanan Praise Worship hari ini, amin? Amin. Oke, semua sehat-sehat ya. Mungkin banyak yang bertanya kenapa, mana si Olin gitu ya. Olin kemarin kita pikir dia sakit cuman alergi, tapi tadi pagi dia punya tenggorokan sakit, lalu ada phlegm yang warna yang kurang menarik warnanya. Jadi dia tanya, Den, aku ke gereja apa enggak? Terserah kamu, Lin. Yang pasti saat ini kayaknya momennya kurang tepat nih, karena ada virus corona COVID-19. Dia bilang, aduh, saya belum kenal semuanya di sini, nanti takutnya ada kalau ada ketularan nanti kita disalahkan gitu ya. Jadi mohon maklum, bukannya sesuatu yang dia benar-benar mau ke gereja, dia udah siapin segala macam, tapi karena ada sesuatu gangguan di tenggorokan jadi tidak bisa hadir gitu ya. Oke, teman-teman, sehat-sehat selalu ya. Oke, saat ini kita masih bekerja seperti biasa. Kalau seandainya situasi dan kondisi berubah, kita akan kabari. Oke, tapi saya yakin bahwa 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah rebah di sebelah kananku, tapi itu tidak akan menimpa kita. Amin. Amin. Semua sama ya. Oke, hari ini kita bicara tentang slow to speak dan anger. Oke, ini topik yang bukan untuk membangun gereja yang besar. Oke, saya ulang ya. Ini topik bukan untuk membangun gereja yang besar, tapi saya mau yakinkan bahwa topik ini adalah topik yang penting untuk membangun pribadi yang besar. Amin. Semua mau menjadi pribadi yang besar? Nah, saya juga mau. Kenapa sih kita harus penting untuk mempunyai sifat dan sikap yang namanya slow to speak dan slow to anger? Kita baca ayatnya sama-sama ya. Kita baca ayatnya sama-sama. Tolong diklik, boleh? Kalau enggak, tolong buat ke depan. Oke. Yakobus 1:19-21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Minggu lalu saya bicara tentang cepat untuk mendengar, listening well. Oke, yang nggak datang minggu lalu bisa ngeliat di YouTube. Tapi hari ini kita bicara tentang yang lambat-lambat, oke? Lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kenapa sih penting untuk kita lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah? Di Raja Salomo, raja yang paling punya banyak wisdom, dia berkata di Amsal 17 ayat 27. Saya nggak tahu, saya ada nggak di depan? Saya belum ada tulis di depan. 17 ayat 27 nggak ada ya. Saya baca di sini ya. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Lalu ada Amsal 10:16 dikatakan apa? Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Slow to speak and slow to anger. Kadang-kadang sering nggak kita pada kita mulut lebih cepat daripada pikiran kita, sehingga kita keluar dulu sebelum kita berpikir, dan akhirnya apa yang kita sudah keluarkan nggak bisa kita tarik kembali. Dan di Amsal dikatakan di dalam banyak bicara, di dalam banyak perkataan pasti ada pelanggaran. Kalau bahasa Inggrisnya ada sin dalam banyak perkataan. Tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Di Amsal 14 ayat 29 juga mengatakan orang yang sabar besar pengertiannya. Tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Oke? Jadi banyak kerusakan yang bisa terjadi pada saat ada kesempatan untuk kita marah besar. Oke? Kalau kita tidak selesaikan baik-baik dan anger bisa mendidih gitu ya, dan bisa keluar ke kemurkaan dan meledak dengan hebatnya.
Dan tahu teman-teman, kadang-kadang dengan perkataan kita bisa membakar satu dunia, oke? Ya, bukan hanya dengan kebakaran hutan, tapi dengan perkataan kita, oke? Kadang-kadang orang belum ketemu kita, orang sudah tahu perkataan-perkataan kita. Setuju? Oke. Jadi anger dapat membuat kita acting atau melakukan hal-hal yang sebenarnya bodoh, oke? Jadi Amsal 14 ayat 17 dikatakan demikian. Siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Oke? Siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Oke? Ada cerita tahun 2000-an awal ada satu university student, dia ada marah besar hari itu cuman karena dia punya apartemen penuh dengan kecoa, oke? Penuh dengan kecoa. Jadi karena cerita dia bukan cuma beli 1 botol, dia nggak beli 2 botol, dia nggak beli 5 botol, dia bukan beli 10 botol canister, tapi dia beli 25 botol bug bombs, oke? Karena dia benar-benar sangat benci, benar, I will kill ini cockroach di dalam apartemen saya. Dan dia nggak sadar bahwa di dalam setiap canister itu adalah flammable gas, oke? Dan pendek cerita, dia nyalain itu 25 canister bug bom ya, bug bom gitu ya. Dia nyalain di apartemennya dan dia nggak sadar, pas lagi dia pulang dia nyalain kompornya, dia punya apartemen jeger, dan puji Tuhan dia nggak mati karena dia bisa bercerita. Oke? Jadi namanya si Steve Trent. Anger cuman satu kata short dari apa? Dari danger. Oke? Benar nggak? Anger cuma satu kata short dari danger. Oke? Berhati-hati dengan amarah kita. Hati-hati dengan amarah kita. Coil kanan kiri, hati-hati sama amarah lu. Kemarahan atau anger nggak selalu evil ya, benar-benar teman. Anger atau kemarahan nggak semuanya evil. Kadang ada waktunya anger adalah sesuatu respons yang tepat. Oke? Nggak semuanya anger adalah sesuatu yang ngaco, betul? Kadang-kadang anger adalah sesuatu yang tepat. Contohnya pada saat kita mendidik anak kita, betul? Seandainya kalau kita punya gelas minuman gitu ya, anak kita nyamperin gitu, lalu dia tuang ke TV kita yang kita baru beli. Responsnya apa teman-teman? Bagus, lakukan lagi. Halo? Justru tidak, betul. Kita akan ada anger. Saya baca di salah satu artikel yang saya lupa tulis namanya. Dia seorang PhD dalam sosiologi. Dia bilang anger ditunjukkan pada ekspresi yang tepat bisa menjadikan energi untuk membereskan yang salah. Oke? Anger pada waktu yang tepat ditujukan dengan ekspresi yang tepat bisa menjadikan energi untuk membetulkan yang salah dan bisa merubah sesuatu hal menjadi lebih baik. Betul? Coba Anda yang kerja di sini, semua kerja ya? Semua kerja di sini ya? Besok Senin kerja, buat satu kesalahan yang paling besar. Minggu depan tolong cerita saya. Kamu masih dapat kerjaannya apa enggak gitu ya? Kamu diapain sama bos? Well done, good humble worker. Do it again. Enggak kan? Kamu pasti amarah habis-habisan. Saya bilang amarah is good, tapi amarah yang berkelanjutan bisa berbahaya. Oke? Ada satu quote di boleh tolong aja diklik aja. Ada satu quote, kalau nggak salah abis ini ada quote nih. Terus lagi. Kembali lagi. If everything angers us, we need to repent. Ini satu quote yang menarik buat saya nih, pasti saya baca ini. If everything angers us, we need to repent. Saya begitu, if everything angers us, saya keinget someone gitu ya. Someone yang sedikit-dikit marah, dikit-dikit marah.
Nggak ada angin, nggak ada hujan, dia marah. Dia nggak ada perkataan sedikit pun marah. Jadi, tapi juga if nothing angers us, we need to repent too. Oke? Saya masih ingat tahun 2019. Saya kemarin tadi sempat search tanggal 23 Agustus, ada search sendiri di dalam internet. Ada satu istri, dia menceraikan suaminya. Gara-gara apa teman-teman? Betul, tidak pernah marah, tidak pernah ngomel. Dia melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Ibu-ibu nggak ada amin ya? Wah, itu yang saya mau itu. Sekarang udah cerai teman-teman. Tapi jangan dicari nomor teleponnya ya. Ibu, dia minta cerai karena istrinya tidak pernah dimarahin. Selalu rukun-rukun dan nggak pernah ada konflik di dalam rumah. Oke? Dan ada baiknya juga, ada anger. Oke? Efesus 4 ayat 26. Boleh tolong, saya urutannya mungkin agak salah, mungkin sesudah itu, sebelumnya Efesus 4 ayat 26 dikatakan apa? Apabila kamu menjadi marah, berarti bisa marah dong. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi ingat, kalau marah teman-teman, jangan sampai kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Oke? Saya muka senyum terus ya, karena saya lagi ngomong soal anger nih. Nanti saya kebawa-bawa arus lagi. Kalau sudah mulai kayak itu, tolong angkat tangan. Kamu jangan marah-marah. Oke? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Oke? Bagaimana bisa kalau kamu menjadi marah, kamu gak berbuat dosa? Halo? Bagaimana caranya kalau kamu jadi marah, jangan berbuat dosa? Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya? Nah, jawabannya ada kita buka sama-sama ya, Matius. Yesus menyiapkan hikmat buat kita di Matius 5 ayat 21 sampai 26. Dia memberikan pesan. Kita baca sama-sama, di depan ada. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita apa? Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus diharapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata apa? Jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oke? Selanjutnya lagi. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yang terakhir slide habis itu, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Katakan sama-sama, lunas. Oke. Yesus mempunyai firman tentang anger di sini, betul? Tentang kemarahan. Masuk di dalam satu konteks penting. Di dalam apa? Tahu ini kalau Anda buka Alkitab, ini lagi apa teman-teman? Ini tentang apa? Tentang khotbah Yesus yang terkenal, betul? Khotbah Yesus yang terkenal di atas bukit. Ini adalah salah satu konteks yang dia katakan buat kita. Dan saya yakin ini penting untuk kita mendengar. Oke? Tuhan Yesus menekankan pentingnya hati yang benar. Oke? Bukan cuman jadi orang yang munafik. Seakan-akan kita pakai topeng. Seakan-akan kita orang yang religious. Seakan-akan kita menjadi orang yang suci, menjadi orang yang pintar, orang yang tepat sesuai dengan Alkitab, tapi hati kita nggak benar. Oke? Tapi dalam
hal ini Alkitab Tuhan Yesus mau mengatakan ada 3 prinsip yang penting yang kita bisa bawa pulang hari ini, yang saya yakin kalau kita dengar baik-baik bisa akan membangun pribadi. Oke, saya katakan di awal kita nggak mau membangun, kita saat ini kalau dengar ini mungkin nggak membangun gereja yang besar, tapi saya yakinkan bahwa Anda akan menjadi pribadi yang besar pada saat kita membaca ayat ini. Oke, yang pertama, kemarahan bisa menghukum kita, betul? Ada iklan teman-teman, mungkin bisa ada iklan di surat kabar dibilang wedding dress for sale, tidak pernah dipakai, tapi aku akan nukar untuk .38 caliber pistol. Oke teman-teman. Jadi Tuhan Yesus di ayat yang tadi, tolong baca, tolong diklik sesudah ini. Bukan, tolong kembali lagi yang ke depan tadi. Kalau gitu saya baca di sini aja. Dikatakan apa? Murder begins in the heart. Oke, di King James Version-nya. Dibilang kamu telah mendengar yang difirman bahwa siapa yang membunuh akan dihukum. Lalu ayat selanjutnya bilang apa? Tetapi kalau ada tetapi berarti bersambungan dengan yang sebelumnya, betul? Nggak mungkin Anda ngomong sesuatu tapi mulai dengan tetapi. Benar? Anda ngomong sesuatu lalu mengatakan tetapi berarti itu ada sambungannya. Dan iklan tadi menghubungkan antara 2 hal yang Yesus katakan. Benar? Yaitu apa? Pembunuhan dan kemarahan. Ada pembunuhan dan kemarahan. Yang pasti Tuhan tidak menghukum semua kemarahan. Benar? Yang pasti Tuhan tidak menghukum semua kemarahan. Karena Alkitab katakan Tuhan sendiri pun juga marah juga. Benar? Dia katakan apa? Di Mazmur 7 ayat 11. Mazmur 7 ayat 11 dikatakan, tolong diklik aja. Mazmur 7 ayat 11 dikatakan, God judge the righteous. Tuhan menghakimi orang yang benar. Oke? Dan God is angry with the wicked every day. Oke? God is angry with the wicked every day. Anda kalau baca bahasa Indonesianya agak berbeda itu. God is angry every day. Huh? God is angry every day. Kalau di bahasa aslinya, bahasa Hebrew, God is angry every day. Tapi dalam King James Version itu makanya ada italics, benar? With the wicked every day. Terus saya lagi mikir-mikir God is angry every day. Saya tahu nggak, saya pertama kali kenal Kristus, saya kenal Tuhan itu galaknya minta ampun ya, saya bilang apa dikit-dikit bujeger satu kota habis ya nggak, apa dikit-dikit dia buta, dikit-dikit dia mati, nggak bagi persembahan mati. Waduh, saya bilang ini masuk akal juga, God is angry every day gitu ya. Tapi God is angry with the wicked every day. Oke? The wicked siapa teman-teman? Bilang bukan saya. Bener, serius bukan saya. Ya kan? With the wicked every day. Oke? Tuhan pastikan bahwa Dia tidak menghukum semua kemarahan. Karena kita katakan bahwa Tuhan sendiri juga ada marah. Masih ingat teman-teman di Kejadian 4 cerita tentang siapa? Tentang Kain. Oke? Tentang Kain. Saat Tuhan tidak respect persembahannya Kain, apa yang terjadi di hadapan Kain, apa yang terjadi terhadap diri Kain di menurut Alkitab? Sampai harus tarik nafas. Apa yang terjadi di Alkitab? Apa yang terjadi pada saat Kain tidak mendapat respect atas persembahannya? Apa? Salah. Very marah. Baca Alkitab dong. Hati Kain bukan juga marah sebetulnya. Hati Kain menjadi sangat panas. Benar, menjadi sangat panas. Dan dikatakan apa? His countenance, kata bahasa Inggrisnya. His ekspresi apa? Ekspresi mukanya jatuh teman-teman, fallen ada dia bilang apa? His countenance, ekspresi muka fallen katanya. Tuhan bilang tapi apa? Dia bilang apa? Keren banget nih. If you do not
well, if you do not do well, sin lies at the door. It's desire for you, and you should rule over it. Oke, teman-teman. Kalau kita tidak melakukan sesuatu well, oke, udah dikatakan kita tidak boleh selingkuh, totonya selingkuh. If you do not well, iblis menunggu di depan pintu untuk memberi kita masalah. Katakan sama-sama, masalah. Oke? Dan kita harus rule over it. Harus berkuasa di atasnya. Oke? Ada ilustrasi. Ada satu orang, dia mau jual rumahnya. Dia jual rumahnya setengah harga, teman-teman. Dia jual rumahnya setengah harga. Dia harus jual rumahnya. Tetapi si pembeli ini dia nggak punya duit, even setengah harga dia nggak sanggup bayar. Akhirnya pendek cerita, antara penjual dan pembeli ada persetujuan untuk menjual rumahnya dengan harga setengahnya lagi, jadi cuma seperempat harganya. Akan tetapi ada satu paku yang ditaruh di depan pintunya, dan itu paku milik siapa? Milik original owner. Oke, nah apa teman-teman? Anda beli rumah seperempat harga, tapi penjual rumah tersebut bilang, aku kasih kamu harga seperempat harga rumah, tapi ada paku satu yang di depan pintu itu milik gua. Lu boleh melakukan semua di dalam rumah, lu boleh renovasi rumah, tapi paku satu di depan pintu milik gua. Akhirnya pendek cerita, bertahun-tahun kemudian berlalu, akhirnya si pemilik rumah yang pertama dia bilang, gua mau beli lagi rumahnya dengan harga seperempat. Anda mau nggak? Saya jangankan Anda, saya juga nggak mau. Karena harga udah naik kan, tergantung di kota apa, tanya gitu dong ya, di kota mana, ya nggak? Kalau di Rolston sih beda. Oke, ini ngomong apa ya? Saya juga nggak ngerti ini ngomong apa nih. Oke, dan penjual dan yang punya rumah dia nggak mau dong tentunya, ya, dengan harga seperempat dia udah cuan gitu kan, seperempat sekarang harus harga full, ekonomi bagus. Akhirnya dia nggak mau, dan yang original owner bete dong, ya nggak? Setiap hari dia taruh bangkai anjing digantung di atas paku tadi. Dia punya hak nggak? Boleh dong. Yang punya siapa? Bener dia kan? Ya, dia boleh, teman-teman. Jadi kalau kita bisa simpulkan, Tuhan peringatkan kita, oke? Kalau kita tidak cabut akar kita, akar dosa tersebut, akar marah yang berkelebihan, yang meledak-ledak, dicabut right here, right now, ini akan bisa hancurkan kita di kemudian hari. Setuju? Ada amin teman-teman? Oke? Kalau kita biarkan iblis, walaupun hanya sekecil paku, sekecil gantungan dalam hidup kita, dia akan kembali gantung sampah, sehingga kita tidak bisa melakukan kehidupan kekristenan kita secara sehat. Betul? Ada amin teman-teman? Udah mulai gerah nih kali ya. Saya juga gerah nih. Saya gerah banget nih kalau saya sampai harus ada sakit hati, ada marah sama orang dan saya nggak cabut hari ini. Semua mau cabut sakit hati dan marah hari ini? That's me. Katakan that's me. That's me. Oke, aku mau cabut paku itu hari ini juga. Tapi tunggu dulu, masih ada 2 poin. Oke, jangan pulang dulu ya. Oke, saya juga udah mulai gerah. Kain lakukan ini dan dia beri gantungan kepada iblis dalam hatinya. Benar nggak? Kain beri paku tersebut kepada iblis sehingga dia akhirnya membunuh siapa? Habel. Kasian banget nggak sih? Coba nggak sih kalau seandainya dia memaafkan, kalau pada saat Tuhan bilang kenapa sih muka kamu muram, kenapa sih hati kamu panas, hebat ya, saya begitu baca ini kagum juga loh. Yang tahu baca hati siapa? Tuhan ya, hebat ya. Dia bisa bilang, mengapa bukan cuma mukamu gusar, baca Alkitab Kejadian 4, bukannya mukamu gusar,
Tapi mengapa hatimu menjadi panas? Hebat loh. Ada yang bisa lihat hati saya panas apa enggak saat ini? Hah? Enggak ya, cuma Tuhan. Puji Tuhan, saya bukan Tuhan. Oke? How mantap. Kain lakukan ini, oke? Yesus sebut dua kata tadi apa? Kafir. Bahasa Inggrisnya apa? Raka. Oke? Kafir atau raka. Lalu dikatakan lagi tadi apa lagi? Jahil. Aduh, saya mikir, Tuhan, aku ngomong lebih parah dari itu kayaknya Tuhan. Kadang-kadang kalau dulu gitu ya bisa, aduh, nggak tahu deh. Kafir, oke? Kalau di Anda search di Google, puji Tuhan ada Google, saya nggak tahu pendeta zaman dulu mau bikin khotbah tanpa ada Google gimana gitu ya. Stupid artinya, ngerti nggak? Kafir itu stupid atau apa? Bukannya cuma kurang otaknya teman-teman, kosong, empty-headed, kafir, kepala kosong, related dengan intelektual propertinya seseorang, oke? Jahil atau full related dengan apa? Wicked tadi, orang yang jahat tadi, atau related dengan integritinya seseorang atau karakter seseorang. Jadi Tuhan Yesus nggak fokus dengan kata-kata tertentu, teman-teman. Tapi sikap-sikap tertentu yang menilai orang itu worthless apa enggak, itu yang menjadi masalah buat Yesus. Oke? Yesus tidak mengatakan orang yang anger akan dihukum. Oke? Kita baca sama-sama ya. Ada yang punya Alkitab bahasa Inggrisnya enggak? Saya baca aja ya. Ya. Ini menarik juga nih. Dia nggak bilang orang yang anger akan dihukum loh. Ya tadi loh. Bahasa Indonesianya ada ya. Tapi saya kalau baca gitu ya. Oke? Oh, ada di depan. Oke. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in the judgment. Bukan. Benar? Dari katakan apa? And whoever shall say to his brother Raka shall be in the council. But whosoever shall say doubtful atau apa namanya tadi, jahil, you be in the hell of fire. Tuhan tidak bilang itu, bukan? Tapi Tuhan bilang apa? In danger of. Benar nggak teman-teman? In danger of. Jadi kalau seandainya kalau kamu anger sama seseorang, kamu nggak langsung akan dihukum, oke? Kamu nggak langsung akan hadapin dengan court atau council atau masuk neraka. Tetapi kamu bisa in danger of. Nah, kamu bisa dapat resiko kalau kamu marah yang berkelanjutan, yang dibiarkan sampai matahari terbenam, lalu makan gak enak, lalu kalau lagi orang senang-senang dia lagi mikirin apa yang gue bisa buat jahat sama itu orang gitu ya, kan ada jahatin gue gitu ya. Contohnya, oke? You be in danger of satu judgment to the council and to the hell of fire. Tahu nggak teman-teman? Kalau kita lihat di slide selanjutnya, saya menarik juga nih. Makanya enak juga dikasih kesempatan setiap minggu ya, bawa firman ya. Bisa makin tambah pintar kayaknya. Nggak tahu makin pintar apa nggak, pulang dari sini saya nggak tahu juga. Tapi saya nyiapinnya tambah pintar gitu ya. Apa? Mas, sejak kapan saya buka New Zealand Crime Report, bro? Ada kamu buka Crime Report? Saya nggak ada. Ada yang buka Crime Report di sini? Saya nggak ada. Saya juga nggak ada. Cuma gara-gara kemarin tuh penasaran gitu ya. Ini Crime Report di New Zealand itu kenapa ya banyak crime? Lalu saya search, 73,5% ada masalah dengan personal incidents, oke? Lalu 26,5% ada masalah dengan household incidents, oke? Household incidents itu, jadi di dua grup itu ada yang paling maksimum, yang di personal incidents sama household incidents. Yang household incidents salah satunya adalah apa? Burglary, oke? Kemalingan itu
besar banget, saya angkanya adalah 10,8%. Tuh kan saya nggak mungkin tahu kalau saya nggak nyiapin khotbah. Buat apa ini teman-teman? Saya juga nggak ngerti. Cuman intinya adalah demikian. Yang di personal incidents yang paling tinggi 48,7% adalah karena apa? Karena assault dan threats. Ya, assault dan threats. Dan dibaca bahwa penyebab antara assault dan threats dan threats itu apa? Marah yang berkelebihan. Kita lagi ngomong soal marah, bukan? Ya? Marah yang berkelanjutan, marah yang disimpan siang dan malam, teman-teman. Oke? Itulah yang menjadi penyebab apa? Majority crime di New Zealand. Oke? Jadi apa? You are in danger of penghukuman kalau Anda membiarkan marah tersebut berlarut-larut. Oke? Anger juga responsible untuk banyak masalah kriminal, bukan hanya di New Zealand tapi di seluruh dunia, sehingga orang harus berurusan dengan hukum. Oke? Amsal 29 ayat 22 dikatakan si pemarah menimbulkan apa? Ayo katakan sama-sama. Si pemarah, katakan bukan saya. Katakan sama-sama bukan saya. Si pemarah bukan saya. Iya. Menimbulkan apa? Pertengkaran. Benar. Siapa yang tukang marah di sini angkat tangan atau berdiri angkat dengan bangga? Oh, Hari angkat. Oh, Hari. Oke. Apa? Si pemarah menimbulkan apa? Pertengkaran. Dan orang yang lekas gusar, dikit-dikit panik gitu ya, dikit-dikit tersinggung gitu ya, banyak pelanggarannya. Dan katakan sama-sama, bukan saya juga, bukan kamu juga. Oke? Pertengkaran pada orang-orang di sekelilingnya. Yang pertama apa? Kemarahan dapat menghukum kita. Tapi nangkep nggak teman-teman sobat? Oke, pulang bawa sesuatu, kemarahan bisa menghukum kita. Oke, cabut paku dari masalah ini ya. Oke, kedua, puji Tuhan, Tuhan yang baik, Dia bukan cuma memberi masalah, Dia juga memberi solusi. Kita lihat sama-sama. Yang poin yang kedua, kemarahan bisa diperbaiki, bukan cuma mobil Anda. Oke, kemarahan bisa diperbaiki. Ada mau diperbaiki kemarahan dalam diri Anda yang berlebihan? Halo, saya mau. Oke, dikatakan. Oh, seorang perempuan menikah dengan husbandnya. Kenapa sih dia tadi ngomong soal menikah terus ya? Yang sering buat dia naik darah, oke? Lalu temannya bertanya, kok bisa lu masih tinggal sama dia gitu ya? Yang gimana bisa bikin kamu frustasi? Lalu dia bilang, kalau dia bikin saya marah, simple. Saya cuma pergi dan cuci toilet, dia bilang. Lah, bersihin toilet? Hah? Kok bersihin toilet? Bagaimana itu bisa menolong, meredakan keamarahanmu? Mudah, saya cuci toilet pakai sikat gigi di dia, gitu ya. Ini mumpung hari ini nggak ada Olin, jangan kasih cerita dia, oke? Ya, dia cuci toilet pakai sikat gigi husbandnya, oke? Jadi lewati bahayanya anger perlu sesuatu yang positif, amin? Ya, harus terang banget di sini ya. Oke, lewati kemarahan harus latih dengan sesuatu yang positif, lebih dari hanya menghindarinya. Oke, lakukan sesuatu yang positif, bukan cuma menghindarinya. Lakukan sesuatu yang positif daripada menghindarinya. Oke. Ayat yang ke-23 24 dikatakan demikian. Yesus memberi obat yang paling kuat. Oke? Obat yang kuat, obat yang paling manjur, obat yang keras. Tetapi obat yang keras juga tidak selalu menyenangkan. Benar teman-teman? Setuju ya? Semua mau dapat obat yang kuat, obat yang hebat, obat yang manjur dari Tuhan? Benar? Tapi Anda tahu kan kalau minum obat tidak semuanya enak. Ada nggak yang minum obat enak selain obat si Sofia itu? Itu obat apa, sirup, saya nggak ngerti juga. Tapi nangkep ya teman-teman ya. Dia katakan apa obatnya? Halo? Berdamailah. Benar? Menyenangkan nggak teman-teman? Buat saya sih nggak menyenangkan.
Oke, kemarahan bisa diperbaiki. Tolong klik ayat selanjutnya. Tolong diklik. Oke. Dikatakan apa? Saya pas lagi baca ayat ini saya terbayang satu tempel. Oke. Ada seseorang, dia datang ke gereja, dia ke tempel, dia membawa persembahan yang paling bagus dari keuangannya dapat dari satu minggu itu, dia mau memberi persembahan. Lalu apa yang terjadi? Dia teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati siapa? Saudaranya. Dan dia tapi Tuhan Yesus bilang katakan apa? Woi, stop right there, stop. Mendingan lu pergi sekarang, lu pergi beresin dan tinggalin itu persembahan di atas mezbah. Lu pergi buruan, cepetan, berdamai dahulu. Setuju? Halo? Dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dengan kata lain, apa teman-teman? Asli teman-teman, sungguh buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang apalagi nih tulisannya, buaya lagi biaya untuk kamu usaha memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kamu masih tetap ngambek sama siapa? Sama siapa? Saudaramu sendiri. Benar nggak? Ini bukan saya yang ngomong loh. Ini siapa? Puji Tuhan, saya bukan Tuhan. Katakan amin. Oke, ayat 25 dikatakan demikian juga. Tuhan tadi kan membayangkan satu tempel ya. Lalu yang 25-nya berbeda lagi. Dia memberi ilustrasi yang sama tapi di dalam konteks yang di dalam environment yang berbeda. Yang pertama tadi di tempel gitu kan ya. Yang kedua apa? Ada orang dia berhutang. Boleh sebentar lagi nggak? Ini lagi penting juga nih ya. Saya udah habis nih waktu ini, cuma oke ya. Dia tadi dalam tempel, sekarang dia di dalam pengadilan, on the way mau ke pengadilan. Karena zaman dahulu kalau kita berhutang, kita bisa dilempar ke penjara, betul? Kalau kita berhutang kita bisa dilempar ke penjara. Dan kalau kita dilempar ke penjara, kalau kita nggak punya duit, kita nggak keluar dari penjara, betul? Dan saat itu dikatakan apa? Tolong klik selanjutnya. Selama engkau bersama-sama dengan dia tengah jalan supaya lawan itu menyerang engkau. Jadi Tuhan merubah setting dari yang tadinya temple dan religious setting menjadi apa kayak satu court atau film apa tuh yang film tentang court ya, Anda tahu sendiri. Oke. Tadi bicara tentang saudara, sekarang bicara tentang siapa? Lawanmu, benar? Dan musuhmu atau di bahasa Inggrisnya adversary. Oke? Dia mengajak kita, membayangkan kita berhutang pada seseorang, tapi sama-sama on the same way to court. Oke? Kita sadar bahwa kita nggak punya solusi atau kita nggak punya harta untuk membayar hutangnya dan kita jelas-jelas akan masuk penjara. Benar? Tapi dikatakan mendingan teman-teman sebelum kita ke pengadilan kita beresin dulu urusan kita. Yuk. Karena apa? Aku nggak bakal menang ini. Ngerti nggak? Aku nggak bakal menang ini karena pada saat dihadapi ke dalam court. Saya ngomong, ngerti nggak sih? Sebelum kita pergi ke court, kita ketemu dengan hakim, kita beresin dulu yuk. Soalnya gua nggak bakal menang ini. Mendingan kita beresin dulu, habis itu kita ke court. Karena dengan ini gua bebas, oke? Dan di dua deskripsi ini, teman-teman, ada gambaran ilustrasi yang Yesus membuat poin yang sama, betul? Benar? Untuk marah yang tidak benar atau marah yang berlebih-lebihan, solusinya cuma satu. Apa? Berdamai. Katakan sama-sama, berdamai. Aku mau berdamai. Berdamai secepatnya. Oke? Lakukan segalanya dan sebisa mungkin sebelum hakim dari segala hakim datang. Oke? Jadi teman-teman, pertanyaannya, mengapa kita tidak mudah berdamai dengan cepat? Salah satunya adalah apa? Pride. Oke? Kebanggaan diri, kesombongan diri. Kalau gue berdamai, ketahuan dong gue yang salah dong. Ya kan? Kalau gue berdamai, berarti gue nyerah, gue kalah dong sama dia dong. Ya, pride, ya kan? Betul?
Halo? Mengapa kita tidak berdamai dengan cepat? Karena pride. Oke, saya nggak perlu nanya siapa yang punya pride tinggi ya. Roma 12:18 katakan apa? Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu. Baca sama-sama yang garis kuningnya. Hiduplah dalam perdamaian dengan siapa? Dengan cuma teman baikmu. Bukan cuma dengan yang baik-baik sama saya itu katanya. Dengan semua orang, termasuk siapa? Mertuamu juga ya. Benar? Musuhmu termasuk nggak? Musuhmu orang apa dogi gitu ya. Saya kadang-kadang juga suka marah sama dogi gitu ya. Cuman dengan semua orang. Oke? Dan yang terakhir, kemarahan menghambat kita. Oke, ini yang terakhir. Ayat 25 ke 26 dikatakan apa? Tadi dikatakan kalau sampai kita udah lunas, kita akan tetap di sana, di dalam penjara. Sadar nggak teman-teman? Kita suka untuk berdamai, secara nggak sadar kita membuat penjara sendiri dalam hidup kita. Halo? Ya nggak? Kita membuat penjara yang kita bikin sendiri sebenarnya. Ya nggak? Seperti apa sih orang dalam penjara? Apa sih pikirannya sehari-hari? Saya sempat berpikir gitu ya, pas saya bikin, gue di penjara. Kalau gue di penjara gitu ya, saya lagi bayang Ahok gitu ya. Penjara ngapain aja ya? Oh, dia nulis buku sih. Kalau saya beda mungkin ya. Kalau dia nulis buku ya, kalau saya bukan nulis buku ya. Saya tahu apa yang saya mikir? Kalau gue nggak masuk penjara dan bukan gara-gara kesalahan gue gitu ya, apa yang saya pikir? Hah? Halo? Itu gue keluar penjara nanti ya. Jangan jeblosin gue. Oke. Gue balas, ya nggak? Ya nggak? Tapi orang yang dipikirin di luar sana, dia pasti santai-santai, bebas, menikmati hidupnya, betul? Leluasa, dia minum kopi, dia jalan-jalan ke mall, oke? Yang di penjara, yang mikirin dia terus, teman-teman. Halo? Jadi, moral of the story, ini bukan moral of the story. Dengan kata lain adalah, ngapain capek-capek ya? Mau menghambat diri kita. Dia nggak mikirin lu loh. Halo? Dia minum kopi loh. Dia ke mall. Kita di dalam penjara. Oke? Oke, saya mau akhiri. Saya cuma mau katakan terakhir 3 poin. Yang pertama tadi apa? Kemarahan bisa menghukum kita. Saya yakin di sini nggak akan ada yang membunuh ya teman-teman ya. Tapi membunuh dalam hati kadang-kadang keluar dari mulut, betul? Kita di sini yakin nggak ada yang membunuh. Saya nggak tahu mungkin nanti besok apa nggak ya, saya nggak tahu. Tapi it's your choice ya. Saya udah bilang jangan direkod di kamera. Oke? Dan kedua, kemarahan bisa diperbaiki. Ketiga, kemarahan menghambat kita. Siapa yang mau terbang seperti Raja Wali? That's me. Mari kita mata tertutup. Saya melihat sekeliling kita, tidak ada satupun. Saya melihat sekeliling kita, tidak ada satupun yang pakai namanya angry face, muka yang marah, almost none dalam gereja ini. Tapi di dalam hati kita, mungkin kita berpegang atau clinging pada sesuatu yang berbahaya, yang namanya deadly anger, kemarahan yang membunuh. Kita mungkin marah pada seseorang yang terjadi pada 1 jam yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Sadarlah teman-teman bahwa kamu itu masih berdiri di dalam hukuman di hadapan Tuhan dan manusia. Dan secara nggak sadar kita hidup dalam penjara. Penjara dengan rantai, bukan orang lain yang bikin, tapi siapa yang bikin? Saya sendiri yang bikin. Oke? Mari dengan tidak lihat kanan kiri. Sore ini saya mau ajak ya teman-teman, dan sarankan untuk sama-sama perhatikan sungguh-sungguh peringatan yang Tuhan Yesus katakan di momen yang paling sempurna, momen khotbah yang paling perfect pada saat dia berada di bukit.
tentang berbahayanya kemarahan yang ditanam. Kemarahan yang tidak ditanam is oke, karena dia akan mati, dia akan berlalu. Oke. Mari kita lakukan apa yang Yesus katakan pada hari ini. Saya ulang. Mari kita lakukan apa yang Yesus katakan pada hari ini, yaitu berdamailah secepatnya. Bawa kemarahanmu ini kepadanya, dan biarlah Yesus yang membebaskan. Dikatakan tadi di ayat Matius 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, dari penjara, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saya yakin dalam cerita ini adalah seorang yang miskin yang gak sanggup membayar hutangnya, sehingga dia harus terpuruk terus di dalam penjara. Dan saat ini saya juga yakin teman-teman di sini ada yang punya sakit hati. Kalau tidak ada, puji Tuhan. Kalau saat ini ada sakit hati, kemarahan yang bertubi-tubi, begitu parahnya pada seseorang saat ini, sehingga susah untuk mengampuni, susah untuk memaafkan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya kekayaan. Tuhan Yesus mengatakan dia tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkanmu. Dia mau menyelamatkanmu dari penjara yang dalam. Mari teman-teman, saya ajak, serahkan sakit hati kita ini, bawa kemarahanmu yang ada padamu saat ini di dalam tangannya Yesus. Saat ini Yesus membuka tangannya. Sini teman-teman, sini anak-anakku, sini. Ayo, berikan kamu punya hal yang tidak bisa kamu selesaikan. Sini, ayo, mari. Berikan kepadaku hal-hal yang gak bisa aku selesaikan. Sini, bawa ke aku. Bawa ke aku. Karena Alkitab bilang apa? Aku akan memberi kelegaan. Hai, bagi yang letih dan lesu, aku akan memberi kamu rest. Ayo, saat ini serahkan kepada Tuhan kemarahan kita. Dan begitu indahnya kalau Tuhan mengambil utang kita. Yohanes 8:36 mengatakan, If the Son makes you free, you shall be free indeed. If the Son makes you free, you shall be free indeed. Mari kita bangkit berdiri. If the Son make me free, I shall be free indeed. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Everything else can wait. Give me you. I hope I'm not too late. Give me you. Everything else can wait. Give me you. I hope I'm not too late. Lord, give me you. Lord, give me you. Lord, give me you. Lord,
segala sesuatunya bisa menunggu. Hope is not too late. Semoga tidak terlambat ya Tuhan. Minggu lalu kita bicara tentang listening well. Saat ini Tuhan Yesus masih memberi ingat bahwa pada saat Tuhan Yesus masih memberi kekuatan kepada kita untuk mengampuni, lakukanlah secepatnya sebelum nanti akhirnya kita akan terjebak dengan kesalahan kita atau kelemahan kita. Hope is not too late. Kami berdoa Bapak untuk teman-teman, lawan-lawan kami, atau kesalahan kami terhadap saudara kami. Terlebih lagi kesalahan kami, mungkin kesalahan kami terhadap orang tua kami, atau mungkin sebaliknya orang tua kami terhadap kami. Tidak tahu apapun kepedihan atau luka yang terjadi yang telah melukai diri kita saat ini. Tapi saya yakin firman Tuhan berkata begitu keras pada hari ini, karena Tuhan mau merubah hati Anda. Dan kita serahkan. Begitu tadi saya katakan, anger, saudaramu, musuhmu, pasti ada muka-muka yang keluar di pikiran Anda. Mari kita serahkan sama Tuhan. Pada hari ini kita mau berdamai sepenuhnya. In Jesus name, sidang jemaat keluarga Allah, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu kebenaran yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu, serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Dan selamanya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.